Shalom teman-teman, apa kabarnya? Saya percaya pasti semuanya tetap sehat, tetap dalam lindungan Tuhan. Amin. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Yodi untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk saya membagikan sedikit sharing pada hari ini. Ya, teman-teman, hari ini saya ingin membagikan tentang saya akan beri judul yaitu Corona Starter Pack. Kok judulnya Corona Starter Pack ya? Ya, karena di masa sekarang ini untuk kesehatan jasmani kita membutuhkan dua hal penting, yaitu masker dan hand sanitizer. Dua hal itu adalah sangat penting yang akan selalu kita pakai kemanapun kita pergi. Kita keluar rumah aja kita harus pakai masker, kita harus bawa hand sanitizer. Benar nggak teman-teman? Nah, tapi tidak kalah penting adalah kerohanian kita. Ya, saya mau bagian tentang dalam untuk kerohanian kita jangan khawatir. Loh, kok kita jangan khawatir dengan kondisi sekarang ini? Ya, khawatir boleh, manusiawi kalau kita khawatir, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh kekhawatiran kita. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, jangan sampai kita dikuasai oleh kekhawatiran kita. Nah, mari kita baca dalam Lukas 12 ayat 22 sampai 34. Nah, teman-teman bisa baca, tapi saya mau ringkas dari ayat ini, yaitu intinya Tuhan sangat menyayangi dan mengetahui kebutuhan kita. Amin. Ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman nggak usah takut, karena Tuhan sangat mengetahui apa yang kita butuhkan. Tuhan sangat menyayangi setiap kita. Karena itu teman-teman, siang hari ini saya mau sharing bagaimana caranya supaya kita tidak merasa khawatir. Ya, yang pertama yaitu kita tetap berada di dalam komunitas yang benar. Ya, kita tahu komunitas yang benar ada di dalam gereja. Komunitas yang benar ada di dalam gereja. Ya, kita bersyukur di dalam suasana seperti ini, gereja tetap memfasilitasi kita dengan Zoom atau ibadah-ibadah online lainnya seperti Cool online, renungan online, ibadah online. Nah, kita tetap bersyukur, dan karena itu saya mengingatkan untuk teman-teman, jangan lupa kita tetap harus berada dalam komunitas itu. Ya, walaupun lewat online, tapi kita tetap sama-sama diberkati. Mari kita terus bergabung dalam jam-jam ibadah online yang sudah difasilitasi oleh gereja-gereja. Karena apa teman-teman? Kita butuh orang-orang yang mengingatkan kita. Kita butuh orang-orang yang menasehati kita. Ya, jadi marilah teman-teman tetap berada dalam komunitas yang benar. Walaupun kita di rumah saja, kita ikuti ibadah-ibadah online yang sudah difasilitasi oleh gereja kita. Nah, yang kedua yaitu kita tetap waspada. Nah, kita baca dalam Lukas 12 ayat 40, yaitu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ya teman-teman, kita tetap waspada, yaitu dengan apa? Terus mengupgrade diri kita. Karena di masa seperti sekarang ini, kita tidak tahu kapan Tuhan datang dan kapan kita meninggalkan dunia ini. Kita jangan bilang kita masih muda, tapi teman-teman bisa lihat banyak kasus-kasus yang kita tidak tahu, ya kan? Karena itu teman-teman terus upgrade diri kita supaya kita tetap melekat sama Tuhan, kita tetap berada dalam kasihnya Tuhan, ya. Nah, yaitu dengan cara apa teman-teman? Isi waktu luang teman-teman dengan quality time dengan Tuhan, sehingga bisa menjaga diri kita terus hidup dengan benar, ya teman-teman, ya. Nah, jadi jangan sampai waktu luang kita yang kita gunakan hanya dengan tidur-tiduran, bermalas-malasan, atau nonton yang nggak perlu. Yuk kita lakukan di masa-masa kita di rumah saja ini dengan apa? Quality time dengan Tuhan. Perbanyak waktu kita berquality time dengan Tuhan, ya, supaya kita terus menjadi dekat dengan Tuhan, dan kita juga menjaga diri kita supaya tetap hidup dengan benar, ya. Yang ketiga yaitu mengucapkan rasa syukur.
Loh, kok kita harus bersyukur? Ya, karena firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, yaitu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, bagaimana cara kita mengucap syukur? Yaitu dengan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan, kita akan selalu mengucap syukur buat kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Ya, kalau kita tidak merenungkan kebaikan Tuhan, kita akan tidak pernah merasa bersyukur. Karena itu, teman-teman, yuk kita merenungkan kebaikan Tuhan, sehingga itu membuat kita selalu mengucapkan rasa syukur, mengucapkan, Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu. Kalau sampai hari ini kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kesempatan untuk kami beribadah walaupun online, kami bisa tetap bersekolah walaupun online. Ya, kita mau tetap bersyukur dengan apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, yang terakhir yaitu kita harus lebih produktif dan kreatif. Maksudnya apa ya, teman-teman? Nah, sekarang kan teman-teman nih banyak waktu luang. Misalnya sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, ya kan? Nah, isi waktu luang kalian dengan lebih produktif, yaitu dengan apa? Nah, mungkin teman-teman punya hobi. Mungkin selama ini hobi teman-teman itu tidak bisa tersalurkan karena apa? Sibuknya kalian dengan sekolah, dengan kegiatan-kegiatan lain yang membuat kalian tidak ada waktu. Nah, sekarang waktunya kalian lebih produktif dan kreatif, yaitu dengan menyalurkan hobi-hobi teman-teman. Nah, misalnya ada teman-teman yang demen membuat kue atau memasak, yuk coba salurkan dengan melakukan hal-hal itu, dan hal-hal itu bisa kalian jadikan pemasukan buat kalian, yaitu dengan menjualnya secara online atau menawarkan ke teman-teman. Jadi kalian benar-benar mengisi waktu luang kalian ini dengan lebih produktif dan kreatif. Tidak hanya di rumah saja yang membuat kalian bete, ya. Kalau kalian di rumah saja, kalian akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya merenungkan hal-hal yang tidak baik, akhirnya membuat pikiran kalian negatif. Yuk kita lakukan semuanya dengan sehingga membuat pikiran kita melakukan pikiran yang positif. Kita berpikir positif, kita lakukan hal-hal yang kreatif dan produktif, dan hobi kita itu bisa menghasilkan. Ya, mungkin tadinya teman-teman gak ada waktu untuk ini. Misalnya, aduh saya sebenarnya rindu nih jualan online supaya ada tambahan uang jajan. Nah, tapi karena kesibukan kalian untuk belajar, akhirnya kalian tidak ada waktu. Nah, sekarang waktu luang kalian yuk gunakan untuk hal-hal yang produktif dan kreatif, sehingga kalian bisa melakukan hal-hal yang selama ini tidak pernah terjangkau oleh kalian karena waktu. Yuk sekarang coba kalian lakukan, dan kalian merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kalian. Nah, yang terakhir yaitu adik-adik, saya mau ingatkan, terus melekat sama Tuhan dalam situasi apapun juga, dan jadi berkat untuk sekitar kita, ya. Terus melekat sama Tuhan dan jadi berkat untuk sekitar kita. Ya, kita bisa jadi berkat bagi teman-teman kita. Mungkin ada teman-teman kita yang lagi down, lagi merasa sedih atau apapun juga. Yuk adik-adik, teman-teman bisa lakukan itu dengan mendekati mereka, mengajak mereka sharing, mengajak mereka ngobrol. Nggak perlu tatap muka, kita bisa lakukan semuanya dengan online. Kan sekarang udah canggih, udah ada fit call, udah ada Zoom, udah ada apapun. Kita bisa lakukan itu semua dengan membagikan berkat bagi sekitar kita. Ya adik-adik, itu saja sharing dari saya pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.